Maksudnya meskipun si mayit itu ahli fase, sebaiknya masyarakat itu tetap menyaksikan bahwasanya itu ada orang baik, karena untuk menjaga hati dari ahli si mayit tersebut supaya tidak sakit hati. Dan yang kedua, apabila nanti ada orang awam yang tidak mengetahui bahwa si mayit itu ahli fase, akan bertanya-tanya, akan timbul nanti. Ini malam saya bersama dengan itu rasa-rasa si mayit berarti kan ketika nanti tidak dikatakan saya menemukan akan bisa meyakini mayit lebih keluarga mayit lebih dan akan melakukan hibah lebih tidak sepakat dengan Mojo. Berarti itu dengan mau sahabatnya kan seharusnya ini kan tidak diterima karena ini adalah prakteknya ketika kita akan meninggalkan sebuah kewajiban lebih. Sedangkan menurut dari Mojo tadi bahasa sai atau om itu tidak ada perkara yang mengajak untuk melakukan persaksian yang baik. Nah, kemudian salah juga ketika kok tidak disaksikan baik, maka nanti menurut dari yang tadi itu malah berdampak akan menyakiti dari mayit. Sesuai fakta. Yang saya pahami itu seperti ini. Deskripsi itu sudah jelas menjelaskan. Ada seorang ahli masyarakat ini meninggal, kemudian Udin dan tokoh masyarakat ini mengadakan persaksian. Karena apa? Mempunyai anggapan jika jenazah tanpa hidup. Yang ini bahas ini, karena mempunyai anggapan jika tanpa hidup tidak diminta itu saja. Ini bukan maksud artis saya dan saya tidak, tapi saya mau saya karena anggapan kalau tidak seperti itu nanti dianggap. Berarti menurut panjenengan apa menurut panjenengan itu kata-kata saya atau orang itu pasti mengajak untuk mengabaikan yang dilakukan oleh Edi Mojo itu secara keseluruhan di Indonesia, padahal yang kita hukumi hanya di deskripsi. Nah, untuk yang kedua tadi, nah nanti kalau seperti ini, ketika nanti ada sebuah hubungan dan lain-lain itu nanti, apa enggak nanti juga timbul masalah juga kota-kota kotor yang mengistu, oh berarti perlakuannya apa itu? Perlakuan mesti ibaratnya maksiat karena mantan kewajiban seperti itu misalnya. Akhirnya nanti dapat menunjukkan sebuah hal baru lagi antara nanti kalau enggak diomongin saya dia nanti ahli bagian lebih baik, tapi kalau menunjukkan saya nanti dengan diikuti, ini nanti mana gimana? Nyata dong. Dari Mojo ada setuju ada tidaknya. Tadi hanya boleh, kalau saya sunnah bahkan wajib. Karena gini, pertama kita mencari hukum syahadah itu bagaimana. Tadi kan dibacakan bahasanya cuma boleh kalau ada maslahat. Nah, kita cari takdir yang di situ ada, yang mirip itu sebenarnya ada. Tadi sudah disebutkan dam dan juga madah ila mayit itu ternyata hukumnya sama. Ada apa kesamaannya? Ketika nanti ada hukum ada mujahirun bil fiski atau bid'ah itu ternyata boleh. Padahal hukum asal dam bil mayit itu adalah haram dan wajib untuk khidmat. Kita bacakan ibadah gini. Berarti ini takdir yang paling tepat, ini nggak bisa dikalahkan kalau takdirnya ini kurang. Ngeten. Ibaratnya ngeten, mendukung saudara nih. Fa in ra'a khairan babul ghusl. Dakarohu istihbaban kama qalahu fir raudhah. Au ghairahu haruma dzikruhu illa li maslahatin kada fir raudhah. Nah ini jelas lagi. Hukum asal damai haram, tapi kalau ada maslahat seperti tadi contohnya mu'linan atau mujahiron bil fiski itu semuanya adalah boleh. Berarti hukum asalnya kalau dam itu adalah haram. Nah, tadi ditanyakan, apa gak wajib menang? Berarti di situ hukumnya boleh loh.
boleh tok toh kalau syahadah itu. Kalau dia dalam soal itu kan fasik, berarti hukumnya sebatas boleh. Nah, kalau sebatas boleh, kita lagi saksikan ternyata kita dalam memuji orang, walaupun itu ternyata kenyataannya itu mujahiron, itu boleh-boleh saja. Karena apa? Namanya khotimah itu gak ada yang tahu. Nah, ini. Dalam Ihya nih dan juga Tafsir Mukasafatul Qulub jelas gitu. Famin ada bil uduril janais atafakkur wa tanabbil angkor. Wa min ada bi husnudon bil mayyit wa ikana fasikon wa isa atadon bin nafsi wa ikana dhahiruhu as-shalah fa innal khotimata mukhtaratun la tudur mukhtiratun la tudro hakikatuha. Gak ngerti, berarti tidak ada istilah bohong karena gak ngerti kecuali wali. Terus kalau sahadahnya boleh, istishhadnya bagaimana? Itu belum ada ibaratnya. Berarti kita pakai konsep fikihnya biasa, lil wasail hukmul maqasid. Nah ini akan mengatakan bahwa persaksian ini itu nanti menyebabkan memberikan atau mengajak orang untuk terus dereng perlu ibarat buatan di masa air. Kalau mau santai. Qauluhu lil wasaid mumakosin. Lil wasaid mumakosin. Lamma kanat al maqasidu la yutawasalu ilaihi la bi asbabin wa mungkin tufdi ilaiha kanat turuha wa asbabuha tabi'atan laha mu'tabaratan biha. Fawasailul muharramat wa ma'asi fi karahatiha wa man minha bihasabi ifdaiha ila ghayatiha wartibatiha bi wa wasail ta'at wal qurbat fi mahabbatiha wal ittifiha bihasabi ifdaiha ila ghayatiha fawasilatul maksud tabi'atul lil maksud wa kilahuma maksudun. Nah kata nggih berarti ibarat tentang iklamul wajib berarti nak wasilah untuk ta'at yo dadine ta'at wasilah untuk haram dadine haram. Lah berarti kalau kita husnudzon itu boleh. Husnudzon kan boleh sunnah. Terus ditambahi lagi, kalau hukumnya asal boleh, padahal tadi ada yang menambahi poin. Kalau ada mayat gak dikasih persaksian, meneng-meneng emudin, alangkah nelongsone keluarganya. Keluarganya mayat nelongso, atau nanti ada prasangka buruk dari para muazzin atau para masyarakat gak dikasih persaksian. Jelas di mergone wonge elek. Jajal dengan nggak berkatus rasanya nyambang. Nah berarti di sini ada tambahan lagi, ada konsep dafu al-sinatil juhal. Nah dafu al-sinatil juhal itu dapat merubah hukum asal makruh jadi sunnah, makan jadi wajib. Nah ini sunnah bisa jadi wajib. Ibaratipun ngeten. Pertama yukrohu al-julusulah. Ini bagi muazzin nggak boleh julus nanti muazzin nggak oleh. Makruh punya. Wong kena ditakziah terus dia buka tamu terus niatnya boleh takziah itu makruh. Cuma ada hukum asalnya makruh. Cuma dilanjutkan ibarat niyahya wal mukni wa yukrahu li ahli mayit al istima'u bi makanin li ta'tiyahum an-nasu li takziah. Itu makruh. Qala Aisin wa yabaghi anna mahala dari kahai sulam yataratab ala adabil julus dororon kanis batihin al muazza ila karahatihi lahum haisulam yajlis li talak kihim wa illa fatah bagi al-karah balkot yakun al-julus wajiban idgola baladoli laulamnya jelas dalika. Berarti nopo kok enek wong lungguh niku kok pertama mang makruh sehingga kalau gak aku makruh dekrono nganti makwazi. Nah tapi kok karena dia ingin mengamalkan tarkul karahah sehingga menjadikan prasangka orang-orang lho iki berarti gak pengen tak takziah mungkin pengen ketemu wong iki. Sehingga di situ ada unsur prasangka bahwa dia ini orang sing arogan atau ada doror. Kalau seperti itu bahkan bisa wajiban in golaba ala goni laulamnya disdalika. Bahkan berarti bahkan wajib. Oke. Itu wasail. Itu adalah mencegah atau membuat orang mencegah ibadah juga mencegah dalam
seksual, maka kan dunia berbeda bahkan menjadi dunia asbab nggak peduli nanti isinya minta, tak kok ada di sebab kok menyaksikan. Nah, kan ada kan konsepnya ada rasa yang berlaku sebagai Pimpinan, coba waktu Cewung, ini waktunya sampun jam 12. Kalau pengen dari Mojo, niki menganalisa ibarat pulau. Kalau wacane mau nggih, bahasakan ngomong kesuwen. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma amwatul kufar fayajuzu sabhum umuman. Sabhum umuman. Wala yajuzu sabhu muayyanin minhum. Ihtimali mautuhu musliman. Ibarat iki memang dari kitab modern teng Banatul Ahkam niki senada betul dengan dalam teng Ihya. Artinya bukan personnya tetapi adalah ajenasnya. Kalau watakan teng Ihya nggih. Ini. Oke, tegedap. Setelah ini oke, Rian. Ibaratnya banyak pecel ini. Lanjut. Gitu, enak. Napa dilewati sendiri? Oke, ojo ulang waktu punggung. Oke, tontene dilu. Jadi intinya ngeten intinya nggih. Golek angel lho ini. Diluan. Dilu. Dengan sendiri Pak. Dengan pakai sendiri terus. Nah, niki. Fayam bagi ayatol lisan bilak nanti ila alaman mata alal kufti au alal ajnas al ma'rufin bi ausofihim dunal ashos al muayyanina. Artinya nek menurut firman kula yang boleh disabbu atau dilaknat itu bukan personnya, bukan ajnasnya, tetapi bukan yang hanya ajnas, bukan ashosnya. Jadi ini antara kitab yang modern kali tengah sama. Artinya untuk masalah sabu ini untuk ketika personnya atau sahnya maka akan terjadi hukum hibah yang jelas akan menyakiti keluarga. Tetapi ketika pakai ajnas maka akan tidak. Seumpamanya umpamanya. Kalau pertanyaannya kemudian ya, si Aniki saya nopo awon, dijawab saya, niku nggih apik-apik mawon. Ketika dijawab awon, meskipun orang itu mutajahiron bil fiski, maka akan terjadi kisru. Tapi ketika bedanya ngeten, si Aniki ahli fasik memang, ahli zina, ahli barangkali. Maka kemudian ngomongnya ngeten, ahli zina niku saya nopo awon, nah, maka itu boleh. Ini yang menurut ibaratnya kula. Artinya tidak akan ada lagi hukum sabun amwat, tidak akan lagi menyakiti hati iya. Tapi malah konangan wong jura urus. Wong tahbir alasane kok. Makanya nek cara kula konsep yang di dalam pertanyaan ini nggih, cara kula niku enggak betul. Mboten. Saya nopo saya ini enggak betul cara kula. Artinya harus ditunjukkan ajnasnya, bukan askosnya. Kalau jawabannya niki meninggal saya nopo mboten kan askos berarti. Bukan ajnas. Gimana? Niki menurut kula lho nggih. Memperbolehkannya karena apa? Ketika bahasa saya nopo saya itu nanti akan ada praktek sabul askos untuk ini. Oke. Dan ini tidak boleh ya? Makanya tolong jangan saya nggih, ibarat yang mengatakan dari Mojo, niki tanggapi on ibarat kula. Oke. Langsung mawon ibarat tanggapi.
Kitabnya yang pertama dari Ibaratul Ahkam. Oke. Ibaratul Ahkam, yang kedua dari Ihya. Jadi mau mengengkel itu Ibaratul Ahkam, nanti ya ono keduae. Saya balik ke pulau, balik ke pulau. Pen, gak aku pen. Kami tenang ya, ibarat korek, Pak. Nggih, kula tanggapi berarti Imam. Yang pertama kita dari Mojo nggih. Dari Mojo itu saya kira pertama kesalahan besarnya ketika menyinggung konsep lil wasail hukmul maqasid, itu menabrak jawaban awal dari Mojo yang mengatakan bahwa boleh, tapi nanti masyarakat awam bisa dapat dosa kalau bersaksi bohongan. Nah, padahal mudin itu kan wasail dari persaksian itu. Nah, menabrak jawaban awal. Itu ya. Jawaban awal itu begitu ya. Nah, terus yang kedua ini saya bacakan ibarat. Kalau permasalahan ini berawal dari hadis ketika Rasulullah melihat jenazah terus ada fausniyah alaiha. Nah, maka wajabat itu. Ternyata di sini kita pahami bahwa ada ketika fausniyah alaiha syarron, fakut wajabat alaiha. Datang syarah Imam Nawawi mengatakan bahwa beliau fa'inila kaifa mumkinu bisana'i bisyarri ma'al hadisi as-sahihi fil Bukhari wa ghairi fil nahi an sabbil amwat. Jadi bagaimana ada dua, ini kok melawan hadis yang nahyu an sabbil amwat. Akhirnya beliau mengatakan fal jawabu anna nahya an sabbil amwati wa fi ghairil munafiq wa sa'ilil kufari wa fi ghairil mutadzahir bi fiskin au bid'atin. Fa amma haula fala yahrumu dzikruhum bi syarrin litahdiri min tariqatihim wa min al-ibtida'i bi atharihim. Nah, kalau kita pahami dari pendapatnya Imam Nawawi ini, artinya kan ya tidak masalah ketika seseorang itu mengatakan saya nama Allah. Ketika dia mengatakan oh ini buruk, ya tidak masalah. Kan ada unsur tadi litahdir dan juga untuk miwaminal ibtida'i di atasnya. Orang biar tidak mengikutinya. Jawaban dari pondok Jiwang itu kan mengatakan bahwa di sini kan memakai konsep dilwasail hukmul maqasid. Karena di sini itu persaksian itu menimbulkan hukum, bisa mencegah dan kemudian bisa mencegah hibah, bisa mencegah damul asal jual, kemudian bisa membuat orang itu kusnudon. Bisa tidak dengan menggunakan saya atau saya. Diam saja orang nggak akan membahas. Loh, oke, teman-teman. Kalau sama menggunakan saya atau saya, potensinya ada manfaat tadi, maslahat. Mandorotnya apa? Orang yang tidak mengetahui tertuntut Pak. Saya apa saya kalau makan saya saya. Pendapat Mojo yang awal itu kan berpendapat bahwa mudin boleh, tapi orang yang tidak mengetahui kondisinya kok mengatakan saya maka dia berdosa kan ada seperti itu. Karena bersaksi tidak sesuai dengan kenyataannya. Mau untuk masalah itu dibacakan bahwa selama main itu dasarnya hakikatnya main itu diketahui sehingga nanti tidak bisa
berarti dikembalikan ke hukum asal. Terus belum selesai. Ini ketika permasalahan seperti itu ya, ada saya berpikir dari yang sebaliknya. Coba orang yang melihat dia ahli maksiat, dia ini mengisai apa saya? Orang berpikir, wah, ketika siapapun akan dikembalikan ke hukumnya seperti itu, maka ya nggak masalah. Ini ada waminat ini tidak diakan ini. Tak itu kan juga membahayakan. Kalau mau cara bagaimana biar tidak dianggap gibah, ya nggak usah ditanya saya mau saya. Monggo diberangkatkan kadang-kadang langsung selesai. Ibarat kurang gak diperhatikan kembalian. Oke, ibaratnya bagaimana tanggapan ini? Begini. Memiliki ada beberapa proses jawaban yang pertama itu mengatakan itu tidak diperlukan karena tadi membuat orang itu meninggalkan sebuah kewajiban dari kita itu mengatakan bahwa ketika pemainnya kita itu kok ada kebaikan seharusnya itu ditutupi. Sedangkan kalau dia meminta kesaksian seakan-akan dia sedang membuka suatu perkara atau membuka perkara yang seharusnya nanti tak wajib. Kalau kemudian dari jawaban yang dari sini tadi itu memberikan kenapa? Karena memakai konsep dewasa itu makosid. Makosidnya apa? Masalahnya apa? Dan kemudian makosidnya apa? Tujuannya di sini adalah untuk mencegah mayat ini dicela. Kemudian mencegah mayat ini baik dan juga mencegah untuk jatuh asnabil juga menolak persepsi orang-orang yang bodoh. Kemudian yang terakhir itu karena vaksinasi itu juga bisa membuat orang itu hubungan dengan makhluk. Karena dengan asal itu di sini dari pondok Apokos itu menjawab dulunya diperbolehkan memakai konsep dewasa dengan wasakok maksudnya seperti tadi. Tapi dalam konsepnya itu tadi mengakhirkan sebut bahwa ketika bisnisnya dijauh maka ini akan ada indikasi bahwa orang itu akan ikut kelakuannya sifat tadi yang melakukan sebuah kematian. Ini sebelum komunikasi akan Bapak Fokus menarik Ringin rejo. FBI ringin rejo. Yang ingin saya kritisi takbir yang mengatakan gak boleh wajib khidmat. Wajib khidmat kita sohibul bid'ah, ya kan? Itu kenapa di Bujero itu walaupun toh muktadi itu memiliki kebaikan wajib khidmat. Karena dalam sebuah kutub muktadi itu dorornya asyad minal kufar. Dorornya asyad minal kufar. Itu soal yang Baitul Qadir ada yang sama juga. Dan dalam bab Tautorik muktadi itu dororu bisa digabung dengan konsep Tautorik. Muktadi orang yang ahli fikih. Tadi kan ada dua prinsip kan, yang nggak boleh karena ibaratnya pakai apa? Muktadi ya. Nah, ibarat di Bujero itu saya baca lagi. Coba ini biar kita bisa membedakan kasus kita itu fase ahli maksiat di nafsi atau tidak untuk orang lain kasusnya kita. Kan di diskusi jadi masalah tidak ada keterangan kita. Cuma dia ini ahli surbul qamar. Surbul qamar itu surbul qamar itu kalau fase azali orang yang kalau tadi azali kalau fase. Sedangkan takbir yang ada di Jeroni ilang masyarakat karena al-mayyit itu tadi'an mudhiram bid'ati fala yajibu satu bal yajuzu at-tahadduth yang zajru an-nas. Bahkan ketika ada amal taqallid yaktumuha wala yudhab lahu bid'ah. Kenapa Allah yubila bid'ati?
Ini sohibul bid'ah. Kita ketahui sohibul bid'ah itu jelas beda dengan fasik. Jelas beda. Sedangkan takbir yang ada di apa namanya tadi yang baca dari awal yang istijab masalah halal aslun, jawabannya halal aslun itu sunnah. Illa anal awam kalau itu fikul lima itu tadi yang dibaca awal itu takbirnya satu. Walau karena mutajahiran bil ma'asi. Saya sangat memahami mana yang boleh ditiru dalam masalah ini. Ini maksud saya. Boleh tidak mengatakan kepada mutajahiran bil ma'asi ahla khair, tidak boleh. Pertanyaannya boleh tidak ditiru masalah ini orang yang mutajahiran bil fiski secara takbir salafnya. Takbir salah di rumah salah itu sohibul bid'ah, bukan tajahidul fiski. Tapi kalau ibaratnya kita dibaca itu memang begitu. Pertanyaannya, mandatnya dari mana? Wong saya menemukan takbir dalam ucapan kembali dia menang. Saya baca. Kita biar fair. Kalau al-Bandaji yustahabbu liman marrat bihi janazah ayat walahu wa yufnya alaiha. Saatnya apa? Iya anak ahlan tidak. Pertama. Yang kedua, wa iya anak ghairu ahli. Ketika bukan ahlan lisan. Bagaimana? Fahal yang buruk. Apakah boleh kita menyebutkan bima ya ahlan lahu? Allah yang buruk syai'an nadran ila satra makhluk. Satra masalah makhluk. Auyubah lawa yufnya alaihi syarah. Apakah boleh kita menyebutkan syarat pada dia? Wal akbar asani. Apa itu? Syukur. Nadani anasatra makhluk. Wis. Hanya ibaratnya masalah umum. Ghairu ahlan lidah. Menurut Asy'ari al-Haqq asani Allah yang syai'an nadran ila anasatra makhluk. Maka baca dalam konsep Bujeroni yang wajib dikamu. Bahkan kalau ada kebaikan nggak boleh diungkapkan, itu sohibul bid'ah. Sohibul bid'ah dorong asyad minal kafir. Dalam diskusi bisa, dalam diskusi kita, sohibul bid'ah atau fasik? Fasik. Kalau fasik jangan pakai ibarat itu, gitu loh. Bujeroni nggak masuk. Idrok dalam konsep fasik itu apa idrok? Nggak ada orang zina sendiri. Homer sendiri, idroknya di mana? Ini loh yang pasti ada tidak ada yang taktik. Itu yang benar itu. Dengan ketika tidak dengan konsep yang mengatakan tidak boleh dengan redaksi 71 Ya nggak bisa itu bid'ah. bid'ah. Ibaratnya bid'ah. Coba dibaca lagi. Dan di sini pembahasannya bukan angka tapi ahli fasik. Ahli fasik. Ini waktu Setelah dikepung ya. Niki istune kula mboten Pak Permus nggih kula namung tasih junior mawon istune cuma dipaksa kan ngajeng derek mawon oleh Pak Ketua. Nggih, namung mengawali mawon nggih. Nggih, siap. Iki namung mengawali mawon dari para bapak-bapak berumus. Kalau dari kami sendiri niku kan intinya kalau melihat dalam deskripsi masalah, niku kan di sini ada dua poin. Yang pertama yakni mengenai dari apakah diperbolehkan bagi Pak Mudin tadi memberi persaksian kepada si jenazah tadi mengenai dari itu orang baik atau orang buruk. Dan ternyata dalam kenyataannya niku para masyarakat itu menyaksikan dia adalah orang baik. Lah yang mana sebetulnya kalau dalam kitab-kitab kita, kalau dalam konsep fikih, niku kan awalnya kan semua mayat itu nggak boleh untuk disabu atau didzikrul masawi.
Artinya ada kewajiban untuk menjaga nama baik mayit tadi ketika dia orang Islam. Cuma nanti bisa boleh zikrul